Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah anak-anak sekalian, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melanjutkan dars kita, pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Setelah sekian kesempatan ada halangan untuk kita melanjutkan dars kita ini, sehingga mungkin ada berapa? Mungkin 2 minggu ya, 2 mingguan ya. Ya, 2 minggu kemarin terhalangi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kelancaran untuk berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa selesai kitab ini sebelum Ramadan, insya Allah, sebelum antum liburan. Taib, la nurid an nutil hatta la nudayyi al-waqt. وإن شاء الله نحن نبدأ مباشرة إلى مدى القراءة لما وصلنا. نحن وصلنا إلى كم؟ باب صفة شرب رسول الله، قرأنا هذه الأحاديث خلاص. صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ماذا أخذنا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب أحيانا ماذا؟ قائما. نعم، كان قائما. لماذا كان يشرب قائما؟ من يعرف؟ يعني كان يشرب من الزمزم، فكان هناك ازدحام كما يقولون هكذا. وعلى كل حال هناك روايات عن الشرب والأكل قائما، يعني بعض الروايات يروى بمنعه، يعني كما روى الإمام مسلم في بعض الأحاديث هناك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل قائما. وهنا نقرأ أحاديث وهي صحيحة، بعضها صحيحة وبعضها حسنا. ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، فالأمر يحتاج إلى ماذا؟ توفيق لبعض الروايات. كيف نجمع بين الروايتين؟ فجمهور العلماء يقولون أن ماذا؟ يعني منعه عن الشرب قياما هذا للتنزيه، المنع للتنزيه، وهو جائز حكما، يعني الشرب قائما جائز حكما، ولكن للتنزيه، يعني الأفضل المسلم أن يشرب ماذا؟ قاعدا. فهمتم؟ يعني هنا أحاديث الذي رواه الإمام الترمذي عن الشرب قائما، يعني بيانا للجواز. النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا للجواز. ما معنى بيان للجواز؟ يعني هو يبين لنا أن هذا الأمر جائز، يعني لا بأس للمسلم أن يشرب قائما، لا بأس به. ولكن إذا قلنا وما معنى الأحاديث الذي يمنع يعني عن الشرب قياما؟
Hadhil mana' kullaha kama qala jumhurul ulama madza annaha litanzih. Litanzih yani syai' al-afdal. Al-afdal an tashrabu wa ta'kulu qa'idan. Fahimtum? Hakadha kama aftahu aidan al-ulama anna asyurb qa'iman la ba'sa bihi wa innama al-afdal an yashraba al-muslimu qa'idan wa kadzalika al-akl yani ahyanan ar-rajul qad yahtaju ila akl qa'iman yani lid-darurah fala ba'sa bihi lakin idza utiha lahu yani yastati' an yajlis falyajlis hadha al-afdal yani hadha laysa wujuban fahimtum utarjim aw la tafhamun jami'an as-shighar yafhamun ana utarjim hatta tafhamun boleh berdiri minum berdiri tidak apa-apa ya di sana ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW melarang minum ataupun makan berdiri. Nah, para ulama jumhur ulama mengatakan bahwasanya larangan itu adalah untuk tanzih. Litanzih. Ma makna litanzih? Litanzih itu adalah untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, untuk sesuatu yang membersihkan kita dari segala potensi kekeliruan. Ya, itu makna tanzih. Nah, maka para ulama mengatakan bahwasanya boleh minum ataupun makan dalam keadaan berdiri, apalagi kalau kondisinya sedang darurat. Umpamanya kesulitan untuk mencari tempat duduk, maka dia boleh melakukan itu dengan berdiri karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Tetapi al-afdal yang paling baiknya adalah seorang muslim itu kalau makan ataupun minum berusaha untuk bisa duduk. Ya, ini yang lebih baik. Ya, mencari tempat duduk, minum dengan tenang. Ya. Kemudian kemarin juga kita baca bagaimana Rasulullah SAW kalau minum bagaimana mengambil nafas berapa kali? 3 kali. Ya, mengambil nafas 3 kali. Itu adalah cara minumnya Rasulullah SAW dan itu adalah cara yang terbaik. Kenapa disebut terbaik? Karena minum kemudian berhenti bernapas dahulu, dia akan lebih memberikan kesempatan air yang kita telan itu untuk turun dahulu, ya, turun melalui jalur-jalur makanan dan minuman kita, baru kemudian diisi lagi, kemudian berikutnya begitu. Berbanding kalau kita langsung minum begitu, nanti belum sempat ketelan semuanya sudah tambah lagi, ya. Kalau terlalu cepat bisa berbahaya. Ya, orang kalau minum terlalu cepat, ya, itu bisa nanti masuk ke saluran pernapasan airnya, maka dia pun yukabbaru alaihi arba'an. Ya, ditakbiri 4 kali. Maksudnya apa? Bisa mati, ya, berbahaya sekali kalau air masuk ke pernapasan, ya. Maka hati-hati, ya. Dan Rasulullah mengajarkan pada kita cara minum yang terbaik adalah dengan mengambil napas berapa kali? 3 kali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib, naqra al-bab alladhi ba'dahu babu ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabih Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Qala rahimahullah babu tsalis wa thalathun. Babu ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi haddatsana Syaiban an Abdullah bin Al-Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Naam, istamir. Al-hadits ats-tsani alladhi ba'd. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Azrat bin Thabit an Sumamah ibni Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu at-tiba wa qala Anas inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaruddu at-tiba. Baik. Al-hadits al-awwal an Musa bin Anas bin Malik, yani ibnu Anas bin Malik. An abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Rasulullah SAW dulu memiliki sukkah. Apa itu sukkah? Sukkah itu adalah botol minyak wangi.
botol yang di situ dikumpulkan minyak wangi, yatatayyabu minha. Rasulullah suka berwangi dengan menggunakan wangian yang ada di dalam botol minyak wangi khusus, ya. Jadi sukah adalah botol khusus untuk minyak wangi, ya. Apa istimewanya botol khusus minyak wangi begini ya? Bagi kita sekarang mungkin sudah nggak istimewa, biasalah namanya minyak wangi dibotoli. Tapi di era Rasulullah botol itu suatu yang istimewa. Makanya diceritakan oleh Anas bin Malik, ya, atau putranya Anas bin Malik di sini, Musa bin Anas bin Malik, dia menceritakan bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW itu punya botol minyak wangi. Artinya Rasulullah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Rasulullah itu menyimpan minyak wangi dan memiliki minyak wangi. Dan minyak wangi adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang disukai dari dunia ini kepada beliau SAW itu kecuali 3. Apa? Minyak wangi. Kemudian apa lagi? Minyak wangi, kemudian wanita, kemudian apa lagi? Apa lagi? Ustadz lupa satunya. Ya, wanita dan minyak wangi, kalau nggak salah 2 ini. Ya, Rasulullah SAW suka pada 2 hal ini. Wah, Ustadz kok suka sama wanita? Ya normal lah, orang laki-laki kan sukanya sama perempuan. Kalau suka sama laki-laki, nah itu masalah LGBT nanti gitu ya. Itu masalah. Berarti benar kan Rasulullah mengajarkan pada kita suka kalau orang laki-laki sukanya sama perempuan. Yang nggak boleh adalah zina. Yang nggak boleh kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rasa suka kepada lawan jenis itu adalah tabi'i. Sesuatu yang apa? Ada di dalam setiap jiwa secara normalnya manusia. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bapak kita Adam alaihissalam, lalu Allah ciptakan Hawa ibu kita, ya, dan mereka saling mencintai, mereka saling menyukai, dan itu sudah menjadi fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada manusia. Yang enggak fitrah kalau laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, itu keluar dari fitrah dan itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang laki-laki kok punya cenderung sama laki-laki, itu berarti sudah jelas itu permainan syaitan. Perempuan kok suka sama perempuan, itu berarti sudah jelas permainan syaitan. Artinya apa? Tipu dayanya syaitan. Sehingga kemudian mau menjerumuskan kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Ya, dan itu keluar dari fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada kehidupan manusia secara khalqi. Ya, tidak pantas. Makanya Rasulullah menyebutkan bahwa aku menyukai minyak wangi dan wanita. Ini selera eksklusif ini, ya, selera eksklusif, gitu ya. Kenapa wangi-wangian? Ya, kalau nggak suka sama wangi berarti suka apa? Bau busuk. Emang ada orang suka bau busuk? Ada yang suka bau busuk di sini? Semua kita nggak suka sama bau busuk. Semua kita akan senang kalau dapat bau wangi. Soal wanginya itu ada yang cocok dan tidak cocok, itu soal selera. Tetapi minyak wangi, sesuatu yang wangi pasti secara fitrahnya manusia dia pasti akan suka. Bahkan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan buat manusia nanti di surga adalah wewangian. Ya, Rasulullah SAW menceritakan ya bahwasanya di surga itu ya, tanahnya itu adalah berbau wangi. Ya, bangunan-bangunannya itu dibangun dari apa? Batu batanya itu dari wewangian. Ya, semen yang menempelkan antara batu batanya itu di bangunan-bangunan surga itu adalah dari minyak-minyak wangi, ya, dari misk. Nah, seperti itu. Dan itu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah. Artinya minyak wangi adalah sebuah kemuliaan. Makanya Rasulullah SAW suka pakai minyak wangi, dan di sini Rasulullah juga menyebutkan demikian. Nah, ini kalau antum mau melaksanakan sunnah, ya usahakan setiap hari antum harus punya minyak wangi. Niatkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah dahulu kata Musa bin Malik bin Anas bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah mempunyai sampai menyimpan botol minyak wangi di rumahnya karena memang setiap hari beliau menggunakan minyak wanginya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, qala kana Anas bin Malik la yaruddu at-tib wa qala Anasun
inna Nabiya SAW kana la yaruddut tib. Anas Ibnu Malik berkata, Anas bin Malik dahulu, ini Abdullah menceritakan bahwasanya Anas bin Malik nggak pernah menolak kalau dikasih hadiah minyak wangi. Ya, nggak pernah menolak kalau dikasih hadiah minyak wangi. Kenapa? Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW, bahwa Nabi SAW itu kana la yaruddut tib, tidak akan menolak kalau dikasih minyak wangi. Jadi kalau kita dikasih minyak wangi, baik itu satu botol atau hanya sekadar satu oles, jangan ditolak. Ya, kecuali kalau memang kita sedang mungkin lagi pusing kepala atau lagi apa, kadang ada minyak wangi tertentu, ada orang tertentu kalau lagi pusing, kalau kena minyak wangi dia malah mual sehingga dia malah muntah gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu ya ada darurah, artinya ada udzur untuk tidak menerima. Tapi kalau orang, adab kita ketika diberikan minyak wangi sebagaimana Rasulullah SAW, la yaruddut tib, ya, Rasulullah SAW tidak akan menolak kalau dikasih hadiah minyak wangi. Kemudian ya syabab, ada hal lain juga di sini yang perlu kita tahu, bahwa menyebarkan minyak wangi, sedekah minyak wangi adalah merupakan sedekah yang baik. Ya, karena apa? Kita menyebarkan wewangian, khususnya kalau kita berada di masjid. Nah ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu al-insan. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti dengan bau-bau yang juga manusia itu tersakiti dengannya. Maksudnya apa? Kalau ada bau nggak enak, ya, maka malaikat juga dia nggak suka. Malaikat itu suka sama bau wangi-wangian, sebagaimana manusia juga suka pada bau-bau wangi. Oleh karena itu kita kalau ke tempat-tempat yang kayak di masjid atau ke tempat dimanapun bahkan antum berada, usahakan selalu dalam keadaan wangi. Supaya apa? Malaikat juga suka berada di sekitar kamu. Tapi kalau kamu baunya kecut, ya, nggak mandi 2 bulan mamanya, ya, kemudian sudah jamuran semua, itu bukan lagi keringat lagi, sudah jamuran kulitnya gitu ya, baunya ketiak, ya, masya Allah, ngalah-ngalahkan bau coka apa gitu, ya. Nah, lalu kemudian kamu bagaimana mau disukai sama malaikat? Ustadz, itu kan berarti malah mengamankan kita dari malaikat Raqibun Atid, biar nggak dekat-dekat sama kita, Ustadz, gitu. Kamu mau akali begitu? Hah? Nanti malaikat Israel mau nyabut nyawa saya biar nggak bisa dekat, Ustadz, baunya, gitu. Nggak bisa. Ya urusan-urusan begitu mau kamu akali begitu nggak bisa. Itu kan menurut akalmu, ya. Mereka tetap bisa melaksanakan tugas mereka dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka melaksanakan tugas mereka. Tetapi yang kita bicarakan bahwa mereka suka dengan bau wangi-wangian, sehingga mereka suka dengan orang yang berbau wangi, ya. Dan kita Muslim, Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita, ya, suka pakai minyak wangi. Rasulullah suka pakai minyak wangi. Kalau dikasih hadiah minyak wangi, beliau tidak akan menolak. Nah, makanya kita juga kalau bisa saling memberi hadiah minyak wangi, ya. Kalau ada punya kelebihan, kamu beli minyak wangi sana di di syirkah, lalu kemudian kamu taruh di sini. Semua orang pakai minyak wangi kamu, sehingga bau masjid kita ini menjadi bau wangi, sehingga malaikat suka bersama dengan kita di sini. Nah, ini juga satu hal yang baik, ya. Sehingga kamu sedekah minyak wangi, dan siapapun yang diberikan minyak wangi, sunnahnya untuk tidak ditolak, kecuali kalau dia sedang dalam keadaan darurat, artinya dalam keadaan udzur untuk bisa menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, istamir. Bismillah. Qala rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana bin Abi Fudayk an Abdullah bin Muslim bin Jundub an abihi an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Naam. Huna hadits an Ibnu Umar aidan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turaddul wasaid la turad. Ada 3 hal yang tidak ditolak. Maksudnya kamu kalau dikasih 3 hal ini jangan ditolak. Apa? Al-wasaid, bantal, ya. Wad-duhn, minyak wangi, wal-laban, dan susu. Ya. Jadi kalau dihadiahi orang bantal, ya, dikasih bantal,
apalagi kalau pas lagi ngantuk. Ada yang nolak, dikasih bantal lagi ngantuk, dikasih bantal nolak, ada? Nggak ada, dikasih bantal ya wah terima kasih sekali gitu ya. Nah, kalau orang kasih hadiah bantal maksudnya orang memapankan dia untuk tidur ya, maksudnya memapankan dia untuk menyiapkan bagi dia tempat untuk istirahat. La turad, tidak ditolak ya, jangan ditolak kalau memang, kecuali sekali lagi kalau ada udzur ya, kamu jangan nginep aja di sini, tidur di sini, itu berarti menawarkan apa? Bantal ya, menawarkan bantal. Nah, kalau memang kamu sedang tidak ada udzur ya, kalau kamu bisa bismillah, kamu tidur aja tempat dia ya, la turad ya, kecuali kalau kamu ada udzur, oh nggak bisa, maaf saya ditunggu keluarga di rumah, oh maaf saya ada urusan lain, oh ada ya, begitu ya, silahkan. Kemudian at-tib, ad-duhun yakni at-tib ya, minyak wangi itu sendiri ya, kalau dikasih hadiah minyak wangi, kalau tidak ada udzur silahkan diterima ya, jangan ditolak. Wal laban, susu ya, susu adalah minuman terbaik ya, karena itu susu adalah minuman yang menjadikan manusia itu dia bisa bertahan tanpa harus makan pun, dia minum susu pun sudah bisa ya. Bayi itu nggak makan, tapi dia hanya minum susu dan dia bisa tumbuh besar gitu ya. Antum semua, kita semua dahulu ya, ketika kecil dahulu pernah minumnya makannya itu hanya susu, makanya dia menjadi minuman yang terbaik susu. Maka jangan ditolak kalau diberikan susu, kecuali kalau ada udzur, sekali lagi ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Wewangian laki-laki itu yang baunya kuat tetapi warnanya lembut. Adapun watibun nisa, adapun wewangian wanita itu yang terlihat warnanya tetapi khafiya rihuhu, yang baunya tidak terlalu kuat. Nah, begitu. Ini Rasulullah memberikan tatanan kepada kita untuk bau-bauan minyak wangi. Ya, kenapa kok ditata oleh Rasulullah SAW? Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa wanita-wanita yang kalau sampai tercium bau wanginya kepada lelaki ya ajnabi, maka dia seperti seakan-akan berzina dengan laki-laki tersebut, ya kan? Hadisnya seperti itu. Ya, nggak boleh wanita itu sampai tercium dari dirinya itu bau wangi kepada lelaki ajnabi yang bukan mahramnya dia. Ya, kenapa? Karena jelas itu akan mengundang fitnah, mengundang syaitan untuk kemudian menjadikan membuka pintu-pintu perzinaan dan sebagainya. Makanya Rasulullah menata muslim dan muslimah kalau mau pakai wewangian hendaknya mencari yang wanginya itu tidak terlalu menyengat dan kuat. Cari yang lembut baunya, ya. Adapun laki-laki muslim yang baunya kuat, dicari yang baunya kuat supaya bau wanginya kemana-mana. Jadi orang muslim itu harusnya bau wangi kemana-mana, ya. Begitu kita diajari oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sekarang sebaliknya, kebiasaan masyarakat jahiliyah sekarang sebaliknya. Kalau kamu perhatikan di toko-toko minyak wangi, yang untuk perempuan yang baunya kuat, ya kan? Tapi yang untuk laki-laki biasanya yang baunya lebih lembut. Kalau sekarang ini di tokonya, di mana-mana banyakkan toko minyak wangi, coba kalau kamu nanti pulang ke rumah atau apa, kan nanti ke toko minyak wangi, mana wangi-wangian yang untuk perempuan, mesti yang baunya kuat-kuat. Ya, kenapa? Karena ini kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang hidupnya penuh dengan perzinaan, hidupnya dengan tidak ada adab-adab dan tatanan-tatanan syariat buat mereka, ya, tidak ada batas laki-laki perempuan dan sebagainya. Bahkan perempuan-perempuannya ingin menarik laki-laki untuk kepada perbuatan zina. Mereka berhias, mereka wangi-wangian dan sebagainya itu. Maka disediakan minyak wangi yang baunya kuat supaya apa? Menarik laki-laki kepada dirinya. Kalau Islam nggak begitu.
Islam mengajarkan wanita muslimah itu jangan sampai menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pintu zina. Ya, syaitan itu tidak akan kuat godaannya, atau godaan syaitan itu akan menjadi sangat kuat kalau dia menggunakan wanita. Ya, sehingga dia bisa menggoda siapapun dan bisa menghancurkan siapapun. Naudzubillah min dzalik. Maka harus hati-hati. Ya, banyak kisah-kisahnya, ada orang ahli ibadah, masya Allah ibadahnya rajin dan sebagainya, tetapi begitu kena fitnah wanita habis, hancur. Ya, terjerumus pada zina, terjerumus pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Ya, makanya Rasulullah menata, kalau wanita pakai wangi-wangian, dia mencari wangi-wangian yang baunya lembut. Ya, dan tidak boleh dipakai kalau dia mau keluar. Takutnya nanti kalau bau ke orang-orang yang bukan mahramnya. Ya. Nah, ini mungkin nanti antum semuanya yang punya keluarga, punya kakak atau adik perempuan, ibu di rumah diingatkan. Ya, kalau masih ada yang suka pakai minyak wangi kalau keluar-keluar, diingatkan, jangan Bu, jangan. Adik, jangan, kakak, jangan pakai. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau dibau oleh laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, maka Rasulullah katakan seakan-akan dia berzina dengannya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, bolehnya pakai di mana? Di rumah. Atau ke sesama mereka kalau mereka sedang berkumpul, ya sesama mereka nggak apa-apa. Ya, sesama wanita nggak ada masalah. Itu pun nanti wangi-wangiannya dicari yang wangi-wangiannya tidak kuat supaya tidak tercium kemana-mana baunya. Ya kan? Nanti walaupun di rumah, tetapi baunya sampai kemana-mana, saat kampung jadi bau semua, ya sama aja kalau seperti itu. Ya, makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau memilih bau-bauan minyak wangi, kaum muslimin diajari oleh Rasulullah SAW, yang laki-laki cari yang wanginya itu kuat, ya, dan warnanya itu lembut. Ya, maksudnya supaya nggak mengotori baju dan sebagainya. Ya. Adapun wanita silahkan untuk mencari yang baunya lembut tetapi yang warnanya kuat, ya, itu nggak ada masalah, ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Haddatsana Ali bin Hujr anba'ana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadrah anil Tawafi anil Tafawi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu bima'nahu. Naam, istamir. Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai' haddatsana Hajjaj bin Sawaf Hajjaj as-Sawafi as-Sawafu an Hananin an Abi Uthman an-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-rayhana fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Baik. An Abi Uthman an-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukumur rayhan fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Apabila salah seorang di antara kalian diberi rayhan. Rayhan adalah salah satu dari jenis minyak wangi, ya. Salah satu dari jenis-jenis wewangian, ya. Apabila salah seorang dari kalian diberikan rayhan fala yarudduhu, janganlah dia menolaknya, fa innahu kharaja minal jannah, karena sungguhnya rayhan itu adalah wewangian yang keluar dari surga. Ya, apa itu rayhan? Ya, itu salah satu jenis minyak wangi. Sulit ya kalau mau cerita minyak wangi yang mana yang bagaimana, ya. Namanya rayhan, ya rayhan. Kalau kamu cari di toko-toko minyak wangi di Arab sana ada yang namanya rayhan, ya. Dia diambil dari daun-daun tertentu dengan bunga-bunga tertentu, kalau Ustadz nggak salah, sehingga kemudian dia baunya wangi, seperti itu. Ada rayhan yang disebut oleh orang Arab rayhan, tapi yang kita makan biasanya, apa itu? Kemangi, tahu kemangi? Tahu daun kemangi? Ya, itu orang-orang Arab menyebutnya dengan nama rayhan. Nah, apakah itu yang disebut rayhan yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini? Wallahu a'lam bishawab, sepertinya bukan. Karena bau minyak wangi rayhan, kalau antum ke tempat-tempat toko-toko minyak wangi yang di Arab sana, ya, itu baunya tidak seperti kemangi kita. Jauh, ya. Dulu Ustaz, ini rayhan gitu. Terus kemudian begitu bau, nah ini katanya rayhan, kok baunya nggak seperti kemangi gitu ya. Oh, ternyata memang bukan gitu ya. Jadi mungkin itu istilah baru. Wallahu a'lam bishawab.
Ala kulli hal, ada minyak wangi khusus namanya raihan yang Rasulullah katakan itu adalah minyak wangi surga yang ada di bumi. Ya, silakan kalau antum nanti mau mencari raihan. Ya. Nah. Qala Abu Isa wa la na'rifu li hananin ghairu hadzal hadits. Naam. Istamir. Ada yatakallam 'an sanad. Naam. Haddatsana Umar bin Ismail ibni Mujalid ibni Sa'idin Al-Hamdani haddatsana Abi wa an bayanin an Qais ibni Abi Hazim an Jarir ibni Abdullah qala waditu baina yaday Umar bin Al-Khattabi fa'alqa Jarirun rida'ahu wa masya fi izarin faqala lahu khudh rida'aka faqala Umar liqaumihi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan bin Jaririn illa ma balaghana bin suratihi Yusuf alaihi salam. Ini hadis ini wallahu a'lam bishawab, sepertinya Imam Tirmidzi menuliskan ini di tempat ini, tetapi para ulama mengatakan hadzal hadits la alaqata lahu bil bab. Ini hadis berbeda. Ini kita sedang berbicara tentang wewangian, ya, minyak wangi, tetapi di sini tiba-tiba berbicara tentang rida atau tentang selimut, ya, selimut yang dipakai oleh Umar bin Khattab, sehingga dianggap bahwasanya tampaknya hadis ini apakah mungkin saat itu beliau sedang menulis untuk ditempatkan di tempat lain atau bagaimana, tidak ada penjelasan dari para ulama syarah dalam masalah ini. Tapi mereka mengatakan hadzal hadits la alaqata lahu bil bab wallahu a'lam bishawab. Naam, istamir. Bab kaifa kana. Bismillah. Babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri, haddatsana Humaid bin al-Aswadi an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfaduhu man jalasa ilaihi. Naam. Ana Aisyah qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Aisyah berkata, Rasulullah SAW dulu kalau berbicara tidak cepat seperti mana kalian bicara sekarang. Ya. Nah, ini kebiasaan orang sekarang itu kan kalau bicara cepat. Kenapa? Ya tergesa-gesa, ya tergesa-gesa, pengennya segala sesuatu pengennya cepat-cepat begitu, ya orang-orang sekarang apalagi. Jadi di era itu saja pasca wafatnya Rasulullah SAW saja, ya orang sudah mulai terbiasa untuk agak mempercepat di dalam bicara. Wallahu alam kenapa demikian, sehingga pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau mengatakan, ya maka Rasulullah SAW yasrudu sardakum hada. Ya Rasulullah SAW dulu kalau berbicara tidak cepat seperti mana kalian sekarang kalau bicara cepat. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Ya, adalah Rasulullah SAW dulu kalau berbicara itu dengan bicara yang bayyin, yang jelas, ya, faslin dan juga tegas. Ya, jadi jelas dan juga fasl itu tertata, ya, tertata bukan tegas, ya, jelas dan tertata. Yahfaduhu man jalasa ilaihi. Sehingga orang-orang yang duduk mendengarkan ucapan beliau itu mudah untuk menghafalnya. Coba kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, ya kan? Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu indah sekali. Ya, bahasanya singkat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jelas, ya kan? Mudah untuk dihafalkan. Sehingga kalamnya itu bayyin, jelas dan juga faslin, ya, betul-betul tertata rapi. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Dan ini sebenarnya adalah sebuah sunnah yang bisa kita tiru. Kita kalau berbicara, usahakan kalau berbicara juga bisa bayyin dan faslin, ya, jelas dan juga tertata rapi. Walaupun ini nanti kembali kepada kebiasaan orang biasanya, ya, tetapi di sini ada sunnah, di sini ada kebiasaan Nabi SAW yang bisa kita tiru. Berusaha untuk kita berbicara dengan pelan, ya, jelas dan juga semuanya bicaraan kita itu tertata rapi, ya.
Walaupun tidak harus yahfadhuhu man jalasa ilaihi, ya, nanti dihafal oleh orang yang di sekitarnya, ya. Tidak harus seperti itu. Ucapan kita tidak perlu dihafalkan oleh orang, tetapi maksudnya bagaimana kita meniru Rasulullah SAW kalau berbicara itu jelas. Orang yang berbicaranya itu jelas dan tertata menunjukkan keilmuan yang ada pada dirinya. Orang kalau berbicara itu berantakan, ya, bicaranya itu sana sini nggak karuan, kemudian cepat nggak karuan, sulit dipahami, menunjukkan lemahnya idrak ataupun keilmuan yang ada pada dirinya. Coba kamu perhatikan, ya, di kalangan masyarakat kita, kalau orang-orang yang berpendidikan biasanya mereka bisa berbicara dengan tertata, rapi, jelas begitu. Tetapi kalau orang kalangan awam, ya, kalau berbicara itu biasanya nanti ke sana sini nggak jelas. Mau menjelaskan sesuatu saja kadang bingung, ya. Mau bicara tentang ini warnanya oranye, itu loh yang warnanya kayak jeruk itu loh, yang apa ya, begitu, muter sana sini sehingga kita oranye. Nah, begitu saja, karena ilmunya ada, itu namanya warna oranye. Nah, begitu saja selesai. Tapi karena dia nggak punya ilmu tentang kata oranye sehingga seperti jeruk itu kulitnya tapi bukan bijinya, bukan ini, sehingga orang jadi bingung, ya, tentang warna oranye. Paham tum? Jadi al-kalam al-bayyin wal fasli, ya, kalam yang jelas dan juga tertata menunjukkan kemampuan atau keilmuan yang ada pada diri seseorang, sebagaimana ini juga yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Istamir. Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Qutaibah, Salm bin Qutaibah, an Abdullah bin al-Muthanna, an Sumamah, an Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Naam. Anas bin Malik menambahkan dalam riwayat ini mengatakan qala kana Rasulullah SAW yu'idul kalimata thalathan lituqal anhu, ya. Adalah Rasulullah SAW itu kalau berbicara, ya, beliau mengulanginya 3 kali supaya ucapan itu bisa difahami dengan baik darinya. Nah, begitu. Ya. Jadi tentu ini tidak semua kalam, wallahu alam bisawab, ya. Khususnya dalam kalam yang sifatnya penting, ya, beliau mengulang-ulanginya. Khususnya dalam bicaraan-bicaraan yang beliau tekankan pentingnya, maka beliau biasanya mengulang, ya, ucapan itu sampai 3 kali. Lituqala anhu, ya, liyufham. Lituqal yakni litufham, supaya kalimat-kalimat yang digunakan kalamnya Rasulullah SAW itu yufham, supaya orang jadi bisa memahaminya dan bisa mengingatnya dengan baik, karena itu diulang-ulang. Ya, sekali lagi, tentu ini bukan di semua urusan. Kan enggak semua urusan, umpamanya hayya linamsya ilal ghurfah, kemudian harus diulang 3 kali gitu, ya. Hayya linamsya ilal ghurfah, hayya linamsya ilal ghurfah. Hayya linakul, hayya linakul, hayya linakul. Ya. Naqul hada, iqra, iqra, iqra. Hakala? Bacalah begitu. Kan enggak lucu. Tentu tidak semua urusan, tetapi dalam urusan tertentu diulang pembicaraan itu untuk supaya orang memahami, ya. Karena penting di dalam kita berbicara, ya syabab, itu tujuan dari berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain adalah supaya orang lain memahami apa yang kita inginkan, dan kita bisa memahami apa yang dia inginkan atau dia maksudkan. Ini tujuan daripada berkomunikasi ataupun berbicara di antara sesama manusia, ya. Maka Rasulullah SAW juga seperti itu, karena beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalamnya beliau atau hadis-hadisnya beliau itu menjadi penting buat umatnya, akan menjadi pegangan buat umatnya sampai akhir zaman. Makanya beliau kalau berbicara itu bayyinun faslun, ya, jelas dan tertata. Yang kedua, di sini ditambahkan oleh Anas bin Malik, beliau mengulanginya 3 kali supaya apa? Lituqala anhu, supaya bisa dipahami dengan baik dari beliau, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bismillah. Iqra. Nah. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in, haddatsana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli, qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdullah an
Anibnin li Abi Halah anil Hasan bin Ali qala sa'atu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan faqultu sifli wa kana wassafan faqultu sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzani daimal fikrati laysat lahu rahah tawilus sakti la yatakallamu fi ghairi hajatin yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala wa yatakallamu bijawami'il kalim kalamuhu faslun la fudula wa la taqsira laysa bil jafi walal muhini yu'addimun ni'mata wa in daqqat la yadummu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yadummu dawaqan wa la yamdahuhu wa la tughdibuhu dunya wa la ma kana laha fa idza tu'diyal haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasira lahu wa la yaghdabu li nafsihi wa la yantasiru laha idza asyara bi kaffihi kulliha wa idza ta'ajjaba qalabaha wa idza tahaddatha ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra wa idza ghadiba a'rada wa ashaha wa idza fariha ghadda tarfahu jullu dhahikihi at-tabassumu yaftarru an mithli habbil ghamami. Naam. Baik, al-haditsu tawil fi hada walakin hada kana tausif. Ini adalah penggambaran yang dilakukan oleh Hindun ibni Abi Halah, yaitu khalnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Di mana dia menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan ya, secara keseluruhan bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau ditanya ya oleh Hasan bin Ali, wa kana wassafan, ya adalah Hindun bin Abi Halah seorang yang pintar untuk menceritakan tentang orang lain, maksudnya menceritakan tentang sifat ya orang lain. Fakultu sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepadanya, ceritakan kepadaku, sifatilah kepadaku tentang bagaimana cara berbicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzani. Yang pertama beliau katakan adalah Rasulullah SAW itu mutawasilal ahzani, orangnya selalu terlihat padanya sedih. Maksudnya bukan orang yang kemudian banyak ketawa. Ya, jadi di sini mutawasilal ahzan bukan berarti kemudian orangnya murung, ya Rasulullah murung begitu, enggak. Tapi bukan orang yang banyak tertawa. Ingat, jadi mutawasilal ahzan maksudnya adalah orang yang bukan banyak tertawa. Daimul fikrah, selalu berfikir. Jadi Rasulullah SAW itu kemanapun menjadi orang yang tajam pikirannya. Ya, dia melihat apapun dia bertafakur. Kita juga begitu. Ya, ketika kita melihat apapun kita bertafakur. Lalu orang yang selalu seperti itu nanti dia banyak inisiatif. Ya, orang seperti itu akan banyak inisiatifnya. Melihat ini keluar idenya, melihat itu keluar idenya, ya macam-macam keluar ide macam-macam. Ya, begitu dia melihat apa saja keluar ide-ide baru yang kemudian menjadi pikiran baru, kalau dia laksanakan itu menjadi sesuatu yang baik pula nanti di hadapannya. Begitu. Ya, Rasulullah SAW mutawasilul ahzani wadaimul fikrah, selalu berfikir. Laisat lahu rahatun, tidak beristirahat, maksudnya tidak istirahat dari berfikir. Ya, artinya sering sekali ya apapun yang beliau ini selalu berfikir. Tawilus sakti, banyak diam. La yatakallamu fi ghairi hajah, tidak berbicara kecuali pada tempat-tempat yang penting, yang perlu. Jadi kalau berbicara seperlunya. Ya. Karena banyak bicara itu ya sebab bahaya. Ya, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dunubuhu, wa man kathura dunubuhu fannaru aula lahu. Ya kan? Orang yang banyak bicara maka dia banyak salahnya.
Orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya tempatnya di mana? Di neraka. Ya, maka hati-hati dengan bicara. Ya, para ulama, ya bahkan Rasulullah SAW sendiri juga mengingatkan supaya kita menahan, ya, lisan. Ya, berbicaralah seperlunya yang kira-kira dianggap perlu. Kalau tidak perlu untuk bicara ke sana sini, cerita ini, cerita itu. Nanti kalau cerita ini dan cerita itu, akhirnya kemudian nanti dari cerita itu pasti ada berapa persennya yang apakah ditambah-tambahi ataukah dikurang-kurangi, ya kan? Akhirnya menjadi apa kalau ditambah-tambahi berarti ada kebohongan-kebohongan. Akhirnya banyak dosa, banyak kesalahan di sana. Sehingga kalau sudah semakin banyak semakin bertumpuk lagi dosa-dosa dia. Naudzubillah min dzalik. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tawilus sakti. Beliau itu banyak diam, la yatakallamu illa la yatakallamu fi ghairi haja. Beliau tidak berbicara kecuali pada urusan-urusan yang dianggap penting. Yaftatihu al-kalama wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Kalau mau berbicara, maksudnya kalau mau berbicara yang sifatnya resmi di sini, ya. Apakah mau berceramah atau mau berbicara pada suatu majelis yang penting, ya, pada sebagainya, selalu beliau memulainya dengan basmalah. Ya, tentu di sini bukan maksudnya pada setiap bicara. Mau bicara bismillah dulu, mau bicara bismillah dulu, nggak mungkin, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Rasulullah di sini disifati oleh beliau, maksudnya kalau mau berbicara dalam urusan-urusan yang sifatnya penting, dalam apakah itu dengan untuk bersama dengan yang lain dan sebagainya, dalam majelis dan sebagainya, lalu beliau akan memulai dengan basmalah, ya. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, dan beliau itu selalu berbicara dengan pembicaraan yang sifatnya singkat tapi bermakna. Nah, ini disebut jawami'ul kalim, ya. Rasulullah SAW di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu memiliki jawami'ul kalim. Ya. Di antaranya hadisnya singkat, tetap umpamanya beliau berbicara singkat tetapi maknanya luas. Contoh, la darara wa la dirar. Singkat. Tapi kalau kamu terangkan hadis itu panjang sekali itu nanti. Bagaimana tidak boleh ada madarat dan tidak boleh saling memadorotkan. Ya kan? Nah, bagaimana kehidupan ukhuwah, bagaimana berbicara tentang saling menjaga dan sebagainya, akhlak sesama muslim dan sebagainya, tidak boleh mencelakai orang dan tidak boleh mencelakai balik dan tidak boleh saling mencelakai, ya begitu. Diterangkan panjang lebar. La darara wala dirar. Itu jawami'ul kalim, ya. Jadi singkat tetapi maknanya padat atau maknanya panjang. Nah, begitulah kalamnya Rasulullah SAW dan begitulah seharusnya kita. Ya, berusaha untuk mencari kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang dalam ataupun makna yang yang panjang gitu, yang bermakna. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, kalamuhu faslun, ya. Bicaranya rinci, kalamuhu faslun, bicaranya rinci. Kalau menjelaskan tentang sesuatu selalu diterangkan dengan rinci sehingga orang kemudian bisa memahami dari beliau dengan sebaik-baiknya. La fudula wala taqsir, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Jadi menjelaskan sesuatu cukupnya. Ya, tidak muter-muter, ya mau bicara tentang sesuatu kemudian panjangan gitu, lama begitu. Tapi juga tidak kurang. Ya, terlalu sedikit juga nanti orang juga tidak memahami atau mengakibatkan kepada salah paham. Laisa bil jafi walal muhin, ya. Beliau bukan orang yang kasar. Al-jafi yakni kasar, sikapnya kasar. Ada orang sikap kasar gitu ya, kalau bicara apa-apa dikit, ya, kalau buka pintu patah gagangnya gitu ya. Nanti buka lemari lepas pintunya. Ngambil baju sobek gitu ya. Ini kan orang kasar itu biasanya gitu ya. Ada nggak yang di sini gitu? Nggak ada. Kalau ada, nah ini ayo ditiru Rasulullah SAW, apa-apanya lembut, ya, apa-apanya lembut. Ya. Jadi kalau antum kasar kasihan yayasan itu, ganti pintu, ganti semuanya gitu ya, rusak semuanya gitu ya. Laisa bil jafi walal muhin, ya, beliau tidak kasar, tapi juga tidak terlalu lembek.
Istilah sekarang tulang lunak gitu ya. Enggak begitu. Ya, Rasulullah SAW itu tegas, badannya kokoh, ya badannya kuat, ya terlihat kekokohan otot-ototnya dan sebagainya. Tapi enggak kasar, dalam bersikap enggak kasar, berbicara juga enggak kasar, ya gaya bicaranya juga tidak kasar, suaranya juga tidak keluar dengan bentuk yang kasar, begitu. Tapi juga tidak lembek, ya. Di mana kelembean dan kelembutan yang terlalu lembek ini kan menjadi karakternya orang perempuan. Ya, kalau orang laki-laki dia tegas tetapi pada posisi yang secukupnya sebagai laki-laki. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'azzimun ni'mata wa in daqqat la yadhummu minha. Ya, beliau selalu menghargai segala bentuk nikmat. Ya, artinya banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat apa ini ada kemudahan, alhamdulillah, bersyukur dan menjaga, ya. Di antara bentuk bersyukur kita pada segala sesuatu adalah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya, maka ini juga menjadi akhlaknya Rasulullah SAW. Wa indaqat la yadhummu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yadhummu dawwaqan wa la yamdahuhu. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah mencela, ya, sesuatu. Jadi bukan orangnya kalau ngelihat apa-apa kemudian dicela-cela. Ada orang kan begitu modelnya, ngelihat apa-apa dicela, ngelihat apa-apa, yani omongannya itu selalu menunjukkan ketidakpuasan terhadap segala sesuatu. Sehingga orang yang berada dengan dia itu jadi nggak pernah puas dengan dia. Ya, nah ini nggak enak kita hidup sama orang seperti itu. Nah, Rasulullah itu nggak seperti itu. Kalau ada satu hal yang baik, ya beliau akan senang melihatnya dan menunjukkan kesenangan. Ya, tapi kalau ada yang kurang baik, ya beliau juga tidak kemudian mencela dengan celaan yang kemudian menyakiti atau menyedihkan orang lain. Ya, lam yakun yadhummu dawwaqan wa la yamdahuhu. Beliau tidak suka mencela makanan, ya, atau terlalu memujinya. Memuji yang berlebih-lebihan juga nggak baik. Ya, makanan, oh ini enak, ya sudah kita sampaikan, masya Allah ini makanan enak, ya, nggak usah terlalu dipuji-puji setinggi langit. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita baca Rasulullah SAW kalau diundang oleh seseorang, kemudian datang, ya kan, lalu beliau akan menunjukkan muka yang senang dan kemudian memuji, ya kan? Ingat gak beberapa waktu yang lalu kita ambil hadis itu? Ya, supaya kita kalau diundang, ya Rasulullah itu kalau diundang oleh orang, ya kemudian datang menunjukkan muka yang gembira bahwa dia diundang, lalu kemudian dia memuji makanan yang disuguhkan. Tapi memujinya di sini ditafsir lagi oleh beliau apa? Tidak terlalu memuji tinggi-tinggi, ya, karena terlalu tinggi juga nanti dianggap fudul dan bahkan orang bisa salah paham. Makanya nih kamu dipanggil sama tetangga depan sini disuruh makan di sana, dikasih undi-undi umpamanya. Tahu undi-undi enggak? Itu ya. Masya Allah undi-undinya Pak, Masya Allah kayak granat. Maunya muji, tapi beliau bisa tersinggung. Undi-undi apa kayak granat? Maksudnya apa kalau dimakan meledos gitu, maksudnya gitu. Ya. Nah, terlalu memuji, wah ini undi-undi yang paling enak di dunia. Belum pernah di dunia ada undi-undi seperti ini Pak, luar biasa, adanya cuma di Karangpandan sini Pak di rumah antum Pak. Kira-kira gimana perasaan beliau? Seneng atau tambah sedih? Orang jadi bingung kan? Ini anak ini mau muji atau nyindir saya, ini anak ini kurang ajar ini anak, kan begitu nantinya ya. Nah itu, jadi jangan terlalu muji terlalu tinggi juga nggak baik, ya. Tapi mencela juga tidak boleh. Ya, kita melihat undi-undinya kurang enak umpamanya, jangan wah apa undi-undi nggak ada rasanya, ya ambar, nah, gitu ya. Di depan orangnya pasti orangnya sedih. Ya, kamu kalau mau kamu makan, kalau kamu rasakan nggak enak, kholas cukup, ya berhenti tanpa menunjukkan rasa tidak puas. Ya, antum bisa dikatakan alhamdulillah cukup Pak, saya sudah cukup kenyang, terima kasih banyak antum sudah mengundang saya. Begitu adabnya dan menunjukkan rasa senang kita ketika kita diundang oleh saudara kita atau dikasih makanan oleh teman kita. Ya, kamu mungkin dibelikan apa oleh teman kamu, dikasih biskuit, ya kamu makan, kamu jangan lupa untuk memuji, wah enak ini masya Allah. Ya supaya teman kamu senang. Ya, di sisi lain juga supaya nanti besok dikasih lagi.
Ya kan? Kalau dia senang kan ngasih lagi insya Allah gitu. Tapi di sisi lain ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi sekali lagi mujinya juga jangan terlalu tinggi juga nanti karena itu dianggapnya menyindir. Nah begitulah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencela makanan, tapi juga kalau memuji tidak memuji yang terlalu tinggi. Ya. Wala tughdibuhud dunya wala ma kana laha. Dan Rasulullah nggak pernah marah dalam urusan-urusan dunia. Ya, jadi kalau ada masalah urusan keuangan, urusan apa-apa, udahlah gampang-gampang aja. Ya, oh begitu, oh ya sudah, gitu ya. Ini uangnya siapa ini? Uang kamu apa uang saya? Oh ini uang saya, oh gitu. Padahal dia tahu ini uangnya dia, gitu ya. Sudahlah nggak apa-apa, gitu. Gampang-gampang begitu saja. Urusan-urusan dunia, ya beliau Rasulullah SAW kalau didolimi atau diambil haknya dan sebagainya, beliau tidak pernah mempermasalahkan. Ya, faida tu'uddiyal haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasirulah. Ya. Tapi kalau ya dilampaui atau dilanggar batas-batas hak, batas-batas kebenaran, maksudnya dilanggar hukum-hukum syar'i dan sebagainya, lam yakun li ghadabihi syai'un hatta yantasir. Tidak beliau tidak berdiri kecuali apa? Menunjukkan kemarahannya dan kebenciannya sehingga menyelesaikan dan membantu hak seseorang yang punya hak itu. Jadi kalau ada orang didolimi, maka beliau pasti akan bangkit, ya, melakukan upaya untuk membela orang yang didolimi. Orang diambil haknya dan sebagainya, maka dia akan ikut bantu orang tersebut. Tidak mungkin beliau diamkan. Kalau beliau yang didolimi, urusan dunia beliau tidak akan selesaikan. Tidak akan marah. Tetapi kalau orang lain haknya diambil, beliau yang akan membantu. Nah, seperti itu akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha. Beliau tidak pernah marah kalau dirugikan dirinya sendiri. Ya, ini tadi yang kita sebutkan. Wala yantasiru laha, dan tidak akan membela diri. Jadi kalau dirugikan urusan diri sendiri, sudahlah. Beliau sangat mudah dan tidak mencari-cari pembelaan. Ya. Idza asyara bikaffihi kulliha. Kalau mau menunjuk, beliau menunjuk dengan seluruh tangannya begini. Di sebelah sana. Oh, di sebelah sana, ya. Jadi bukan sana, sana. Ya, memang orang menunjuk begini-begini itu biasa, ya. Tetapi adab baiknya orang kalau menunjuk, apalagi kalau sama orang yang lebih tua, ya, kita menunjuk itu semua jari kita. Monggo Pak di sebelah sana. Jalan kita di sebelah sini Pak, lewatnya sebelah sana, nanti turun ke bawah, kemudian nanti ke depan sana, silahkan di sana jalan raya, begitu. Ya, jadi ditunjukkan semua begini. Rasulullah SAW kalau menunjuk seluruh kaffihi dengan seluruh telapak tangannya. Wa idza ta'ajjaba qallabaha. Ya, kalau beliau heran dengan sesuatu, beliau membalikkan tangannya. Bagaimana? Nah, gitu ya. Ajib. Nah, begitu. Ya, membalikkan tangannya begini. Ya, ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu ngapain? Nah, begitu ya, balikkan tangannya. Kamu ngapain? Kamu ngantuk di sini, ya begitu ya. Jadi ajib orang kok di kelas kok ngantuk, gitu kan. Fa idza tahaddatha ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Fa idza ghadiba a'rada wa asyaha. Apa ini? Wa idza tahaddatha ittasala biha. Apabila berbicara, ya, ittasala biha itu artinya menyambung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tampaknya maksudnya adalah kalau beliau berbicara itu selalu nyambung dengan tema yang diajak bicara, tidak kemudian memindahkan pembicaraan dengan hal yang lain. Lagi bicara apa, tiba-tiba bawa pembicaraan apa, begitu kan? Jadi kurang pas. Wa idza tahaddatsa ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna wa batna ibhamihi al-yusra. Afan, dalam bab ini, bagian ini Ustaz kurang paham maksudnya apa. Ustaz belum bisa menjelaskan. Wa idza ghadiba a'rada wa asyaha. Ya, kalau beliau marah, beliau berpaling. A'rada itu artinya berpaling.
Ya, kalau marah dengan sesuatu, beliau akan memalingkan wajahnya atau menghindari, ya, membalikkan badannya. Asyaha, berpaling dengan badan. A'rada itu artinya berpaling wajah begini, menoleh. Tapi kalau asyaha itu dengan badan. Nah, itu ya. Itu namanya asyaha. Jadi kalau marah dengan sesuatu, ya mungkin kalau ada orang melakukan sesuatu yang beliau tidak suka, maka beliau akan memalingkan begini. Ya, enggak menunjukkan ketidaksukaannya dengan hal tersebut. Wa idza fariha ghadda tarafahu, dan apabila sedang gembira ghadda tarafahu, beliau memejamkan matanya. Jadi kalau ngelihat sesuatu senang, masya Allah, begitu ya. Jadi menunjukkan betul-betul seakan-akan meresapi keindahan dan kesenangan yang ada di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Jullu dhahikihi tabassum, kebanyakan ketawanya hanya senyum. Ya. Jadi beliau kalau tertawa itu hanya senyum saja. Biasa begitu. Ya, senyum itu artinya hanya menarik dua bagian ujung bibir ini ke kanan dan kiri, itu namanya senyum. Yafturu an mithli habbil ghamam. Beliau itu orangnya apa? Yaftaru itu fatar itu adalah ketenangan. Orangnya jiwanya itu tenang. Mithli habbil ghamam, ya seperti awan. Kamu lihat awan itu dia tenang gitu ya. Terlihat tenang seperti itu. Jadi orangnya dingin, tenang ya, dan menyikapi apapun dengan yang ada di sekitarnya juga tidak gerusah-gerusuh ya. Jadi orang yang apa istilahnya itu segala sesuatunya itu apa istilahnya Jawa itu? Gerusah-gerusuh. Apa bahasa Indonesianya? Ada orang modelnya itu apa-apa maunya sana lari, sana sini lari, kemudian nanti apa-apa jadi akhirnya nyampluk sana sini gitu, yang rusak segalanya gitu ya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu gerakan-gerakannya ya, gerakan-gerakannya itu tenang ya, tidak gerusah-gerusu seperti itu. Apa gerusah-gerusu bahasa Indonesianya ya? Apa ri? Gerusah-gerusu gitu. Hah? Kemerungsung, itu bahasa Jawa juga itu bahasa. Gerusah-gerusu itu tergesa-gesalah, kira-kira begitulah ya maknanya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, ini gambaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang penampilan beliau dan tentang bagaimana akhlak beliau dalam berbicara, dalam sikap-sikapnya beliau ya. Ini semua menunjukkan kepada kita betul-betul sebuah sifat yang begitu indah ya dari sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita tiru ya, kita belajar ini, kita tiru dalam keseharian kita. Jadilah orang yang tenang ya sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau tertawa banyak senyum ya, hanya senyum saja, jangan tertawanya sudah langsung terbahak-bahak ketawa ya. Wah, kok dari sini sampai ke pasar Karangpandan sana dengar semuanya gitu ya. Tertawanya orang di sini. Ya, apalagi sudah tertawa gitu, nanti tertawanya juga guling-guling. Ya, itu bukan tertawanya orang yang beriman. Orang beriman nggak begitu tertawanya. Ya, orang beriman itu kalau tertawa, lihat Rasulullah SAW memberikan contoh seperti itu. Ya, orangnya juga tenang, tidak suka menjerit-jerit. Ya, kalau berbicara tuh suaranya tenang. Ya, bukan kalau berbicara teriak-teriak. Ya, makanya Ustadz sering tegur kalau di sini suaranya teriak-teriak. Ya, antum masya Allah kadang-kadang di kamar, kadang Ustadz di kantor aja kaget gitu. Siapa itu teriak-teriak di kamar? Ya, ada yang bicara suaranya keras seperti itu, ya itu tentu tidak menjadi adab yang baik. Maka ayo dilihat ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ditiru dalam keseharian kita semuanya, karena kita semua adalah para pembelajar yang mencoba untuk meniru bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk bisa meniru beliau dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari semuanya. Fi soal ilahuna ya syabab. Fi soal. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita juga bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, menanamkan kecintaan dalam hati kita kepada Rasulullah SAW, dan menanamkan kecintaan dalam hati kita kepada dinul Islam, dan menanamkan kecintaan pada diri kita kepada ilmu-ilmu Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.